Halo, ketemu lagi dengan saya Rani. Dan kali ini kita mau membahas sesuatu yang mistis, dibilang mistis ya mungkin. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya dengan tim dari GoSeri. Kita panggil aja langsung timnya GoSeri. Semua ya, kita perkenalan dulu nih di sini teman-teman, siapa aja dan nanti tugasnya sebagai apa nanti pada waktu explore. Dan di sebelah kanan saya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Aditya, bisa dipanggil Dimas Munyanadu sebagai kameramen pas explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep alias A Mental. Insyaallah mudah-mudahan untuk explore-nya nanti bisa sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Marte, jadi Marte. Insyaallah bagian dari tim explore. Assalamualaikum, perkenalkan saya Raga Sukma, saya bagian dari tim Explore sama juga ya. Ini GoSeri ini perdana ya untuk explore-nya ya. Explore kali ini mau ngangkat tempat bisa atau tempat seperti apa? Mungkin ada yang bisa Mungkin penjelasan dari Adi, silakan. Explore kita awali dengan sebuah tempat di daerah Kabupaten Batu. Tempat ini cukup unik. Tadinya kolam renang, tapi sekarang sudah terbengkalai dan banyak cerita mistis juga di situ dari warga setempat. Dan alhamdulillah kita sudah dapat izin dari perangkat setempat di situ. Wilayah dan nama tempatnya mungkin tidak bisa kita sebutkan ya. Cuman yang jelas ini akan menarik karena kita harus survei tempat itu dan reaksi dari dimensi lain cukup lah ya untuk kita explore di situ. Mungkin itu aja dulu. Biasanya kan kalau explore ini yang saya pernah lihat ke belakangnya ada yang kesurupan lah, ada yang apa itu apa tidak mengganggu gitu, tidak apa ya masyarakat di sana lah. Ya setidaknya kita udah berkoordinasi dengan pihak tempat di situ dan kami juga mempersiapkan secara tim lah ya, secara tim bagian-bagian tertentu, pengamanan di ring luar, di ring dalam itu sudah kita atur sedemikian rupa. Insyaallah teman-teman dari tim GoSeri juga senang berpengalaman. Insyaallah, apalagi kita dibantu dari tim Lipo khusus ya setempat. Insyaallah akan lebih menarik nanti untuk ditonton dan semua. Untuk informasi ini tersebut, tempat ini tersebut dari mana nih? Itu dari warga setempat dan juga emang kita ada tim khusus yang dari lokasi-lokasi tertentu untuk apa ya, untuk menunjang acara GoSeri. Kita ada nama tim khusus ya untuk cari survei lokasi. Berarti kita harus tunggu aja ya. Harus tunggu dan saksikan terus. Oke sobat GoSeri, kali ini kita kedatangan narasumber langsung ya yang punya pengalaman mistis. Di sini di samping saya ada Bunda dan dengan putri-putri cantiknya ada Wika dan Wika. Nah, saya mau tanya sama ibunya aja dulu ya langsung. Ibu katanya anak ibu sampai pernah kesurupan sampai 3 tahun ya. Itu bisa ceritain itu gimana? Pertama
termotivasi dan saya ikut bangga bisa jadi narasumber di seri ya. Gitu. Yang saya akan ceritakan ini, baik yang saya ceritakan maupun anak saya ceritakan ini bukan rekayasa atau mengada-ngada. Jadi kita mengalaminya sendiri, kita sendiri yang mengalaminya kejadian demi kejadian selama 3 tahun lebih. Gitu. Malah cenderung hampir putus asa gitu. Tadinya saya pikir anak saya tidak akan sembuh, gitu. Tapi berkat keinginan dan tekad yang kuat juga atas jasa rekan-rekan di sini semua juga atas bantuan mereka, alhamdulillah anak saya bisa sembuh istilahnya. Dulu kita sih belum sadar kalau anak saya ada kelebihan gitu. Dulunya dia dari kecil sampai SMP biasa-biasa aja kayak anak sewajarnya, normal, sekolah, main, berteman. Cuma ketika dia masuk SMA kelas 1, kebetulan waktu itu tantenya meninggal. Nah dari situ awalnya gitu. Jadi dia sering kesurupan, yang kesurupannya itu istilahnya di luar nalar gitu. Jadi dia itu kesurupannya bisa dari pagi sampai malam nggak berhenti. Terus yang dipegang itu cerita orang bisa terbang itu bukan bohong, bukan rekayasa. Saya lihat itu kan adanya film-film di sinetron. Ini kejadian nyata, saya lihat sendiri. Anak saya Wika kalau dia kesurupan itu dipegang sampai 5 orang dia masih bisa terbang. Jadi nggak, tenaganya kuat, nggak ketahan gitu. Kalau bisa banyak saksi di sana tempat rumah saya tinggal dulu pas dia sering kesurupan. Nah dari situ banyak kejadian-kejadian ganjil. Dia jadi bisa melihat sesuatu kasat mata, makhluk kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang normal gitu. Baik saya sendiri juga nggak bisa lihat, tapi dia bisa lihat segalanya. Terus kalau ada hal yang akan terjadi di kita, misalkan ada yang sakit atau ada yang celaka atau ada yang musibah, dia kan bisa tahu duluan gitu. Tadinya kita nggak percaya, masa kebetulan saya manggilnya teteh, ini anak saya paling gede. Tapi seiring berjalannya waktu emang benar gitu, malah dia masih tahu rekan-rekan kerjanya, ke keluarga. Kalau misalkan hati-hati tuh di pohon itu ada penunggunya loh, kita hijau, kakinya gede segini-segini, orang lain lihat benar. Terus kadang dia pulang kerja di belakang mobil, kadang lihat ada tuyul, kalau enggak ada makhluk halus nyebrang tembus ke mobil, orang lain nggak lihat, dia nggak bisa lihat. Saya tanya-tanya, ternyata itu kelebihan dia, bawaan dia dari leluhurnya. Kebetulan dulu leluhur saya alhamdulillah orang bisa gitu, suka mengobati dulunya, mungkin ini ya turun ke dia gitu, generasi penerus gitu. Wika ya? Wika, ini Wika. Kalau Wika dia lebih bisa mengontrol diri gitu. Justru yang membantu Wika untuk sembuh adiknya ini Wika, karena kan ini kebetulan kembar identik. Kalau kembar identik itu segala sama segala baru. Iya. Ya dari mulai posisi tidur, di satu sakit ini ikut sakit, satu ada kejadian apa aja misalkan HP-nya rusak ini besoknya rusak, jadi selalu barang selalu sama gitu. Jadi apa yang dirasakan kakaknya, adiknya ikut merasakan walaupun dia tidak kena gitu istilahnya, tapi dia ikut bantu untuk biar kakaknya ya gitu. Nah itu disadari kita setelah dia dewasa. Alhamdulillah setelah saya berobat ke rekan-rekan yang ada di sini, diantaranya salah satunya ini bisa dikendalikan. Yang di bawahnya masih ada, tapi dia tidak ngeluh. Kalau dulu kan ngeluh gitu kan. Sekarang mah bisa mengendalikan, sekarang bisa mengontrol gitu, walau belum 100%. Nah untuk kejadian-kejadian yang di luar nalar, saya sendiri mengalaminya langsung, banyak saksi, mau tetangga, mau saudara yang menginap di rumah saya gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa Wika sendiri yang cerita, yang bersangkutannya. Kalau saya kan secara garis besarnya, kalau dia yang merasakan kan dia tetap gitu. Cuma kita lumayan lama untuk mengobati dia sampai bisa normal lagi seperti ini gitu. Tapi ternyata itu karunia kelebihan dia yang dia punya. Jadi kalau menurut orang pintar yang orang ngerti, jadi si tengkuk dia itu udah kebuka. Jadi apapun bisa masuk ke dia gitu. Mending kalau halnya yang positif, bagus. Ini takutnya teh hal yang negatif yang merasuki dia gitu. Makanya kita berusaha untuk menghilangkan itu tuh agar tidak sensitif. Tengkuknya jangan sampai terbuka lebar gitu. Jadi bisa disaring yang masuk itu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita sendiri yang menceritakan pengalamannya itu, yang mengalaminya sendiri. Itu waktu kesurupan itu rasanya kayak gimana sih? Enggak sih, awalnya nggak
nggak nyadar kalau emang seumur hidup belum pernah ya namanya kesurupan itu kayak gimana awal mulanya. Cuman tiba-tiba badan tuh panas aja gitu. Mama ini kenapa gitu, karena nyawa itu kalau nggak salah kelas 2 SMA. Waktu SMA ini juga nggak tahu apa gitu sekarang itu di sana. Nah udah gitu udah nggak ingat apa-apa, cuma setelah bangun, setelah sadar dari kesurupan itu mama nanya, katanya kenapa nggak rasain apa ya, nggak rasain apa, cuma memang akhir-akhir ini semenjak dari tante meninggal banyak kejadian-kejadian aneh yang saya rasain. Oh emang apa, katanya mama nanya di rumah teh udah serem banget lah, emang teteh bisa lihat? Ya nggak tahu, aneh aja, emang apa yang dilihat, apa yang misalnya pokoknya hal-hal yang emang tidak pernah saya lihat sebelumnya, hal-hal yang emang mistis kayak itu kan saya awalnya nggak percaya ya, cuma karena memang mengalami sendiri jadi tahu gitu kan, oh ini dari semenjak itu jadi gampang kemasukan kayak gitulah, hal-hal yang berbau mistis gitu yang berjatuh di rumah kita sendiri gitu sampai kita rumah. Itu saat kesurupan itu yang dirasain Sakit aja. tapi itu ada, katanya kan ada yang bilang juga aku sempat ini loh sadar. Iya memang kayak gitu. Ada yang ngendaliin. Iya kayak memang setelah sadar kita tahu mau seolah kayak kita tolong minum ini yang masuk oh banyak banget gitu. Ini apa sih yang masuk kok aku nggak bisa ngendaliin sama sekali. Oh banyak. Kita bisa satu. Iya keluar masuk gitu. keluar ini masuk yang lain, keluar ini masuk yang Iya. lain. Dalam hati kadang ngomong sama orang-orang yang ada di sekitar itu, tolong ini gila banget yang masuk kok aneh-aneh gini gitu kan, karena nggak ngerti. Dalam hati emang kita nggak bisa mengendalikan apa-apa ya, maksudnya saya gitu memang mungkin pada saat itu saya tidak bisa mengendalikan apa-apa, cuman yang saya rasa ya kayak gitu, yang keluar masuk yang segala macam lah, memang itu yang saya rasain. Dan setelah kejadian itu bisa melihat. Nah setelah kejadian itu berkelanjutan Itu prosesnya lama. prosesnya lama sampai-sampai ayah saya karena nggak percaya kan, ayah saya bilang kamu stres kayaknya bawa aja ke rumah sakit jiwa. Sampai almarhum suami saya sampai gitu. Ini ada ya Si teteh mah depresi mah karena ditinggalin tantenya meninggal. Mungkin pikiran dia depresi, udah kita obatin, pikirannya malah sama ayahnya keganggu. Ini nangis bukan ayah ada emang si teteh bisa lihat. Kan dia ikut merasakan, kan satu hati, satu batin. Enggak, si teteh mah nggak sakit, yang dibawa ke rumah sakit udah emang itu mah nyata, kerja juga ngerasain. Cuma kalau pegel mah bisa apa tuh ngendaliin, si teteh mah enggak sampai jadi kan ngomongnya. Terus dia kalau udah sadar, badannya pada biru-biru, malah bengkak, dia tuh baru ngerasain sakit mah. Kenapa badan teteh sakit-sakit, sama sakitnya terus ini bengkak, ini biru, kan dia nggak sadar. Kalau dia habis ngamuk-ngamuk, habis kesurupannya bisa nyampe 5 jam. Susah. Dulu parah, pokoknya sampai tenar sekomplek, udah pada tahu semua, anak kecil pada takut kalau lihat dia langsung minggir. Gitu. Sekarang ke gimana, apa yang dirasain pas waktu katanya? kalau waktu kerasukan sih nggak begitu kerasa, cuman yang kerasa tuh kayak merinding. Terus kan kalau sebelum dia kerasukan kayak gitu lebih ke tatapan dia udah beda, aku udah rasa gitu ini emang udah nggak beda, bukan dia gitu. Kayak misalkan lagi di kursi tiba-tiba melihat aku dengan tatapan kosong, nah aku udah tahu pasti itu bukan dia gitu, udah ada yang masuk. Kalau nggak senyumnya anehnya, pokoknya bukan nikah, kita lihat bukan nikah dari senyum, tatapan dia, ketawanya sudah beda. Sama nggak tadi joget atau apa kan awal nggak kan itu. Terus kalau misalkan dia kalau malam waktu orang tidur di rumah dia mulai sendiri, bisa dari jam 1 atau dari jam 12 sampai ada tidur. Sebenarnya jadi TV orang jadi apa aja dia mandi di kursi Dengan tatapan kosong, ya, tatapan kosong. dia aja kayak gitu, orang lain tidur, giliran orang lain bangun, Dia dia tidur. Sekarang saya mau tanya sama tim nih yang setelah menemukan terbuka ini. Kalau dari tim kita serahkan kepada sepuh Pak Sep, silakan diperjelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
alhamdulillah mungkin di saat sekarang kita bersilaturahmi dengan Bos Seri Production. Pada dasarnya memang yang saya tadi kenal seperti Wika itu dan orang tuanya memang itu betul adanya. Tapi alhamdulillah saya pribadi menyikapi itu satu kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang secara kronologis kalau dari awal dari yang tidak tahu, yang tadinya Wika sendiri yang tidak mengerti, dengan perjalanannya memang saat itu memang terbuka dan alhamdulillah kebetulan kita juga ikut menangani ya menangani karena pada dasarnya di saat kejadian sampai satu kampung mengerti siapa yang masuknya, gimana kesurupannya, gitu. Alhamdulillah. Tapi mungkin hikmahnya pada saat ini kita bisa berbagi untuk memberikan pengalaman atau pemanfaatan yang sifatnya mengedukasi kepada kepositifan istilahnya. Mungkin kita juga dalam hal ini juga bisa melihat bahwa Wika itu alami. Kenapa kita ngajak Wika yang sifatnya kalau boleh dikatakan secara terjunnya di Inten atau di YouTube gitu kan, dia lebih larinya kepada viewer, tidak ada setting. Nah, jadi maksudnya natural. Cuman mudah-mudahan kita mengadakan juga dalam rangka memberikan yang terbaik buat semua, khususnya buat juga. Nah mungkin kalau kita buka, insya Allah apa yang dikatakan ibunya juga itu natural dari nol. Tapi alhamdulillah sekarang dia bisa seiring waktu bisa mengendalikan, insya Allah. Nah, Kalau kayak ini bisa kan udah segini ya? ya. Itu ada kemungkinan Kalau karena ini sifatnya alami ya Bu ya. Kalau ini juga bisa merasakan, karena kalau dilihat bidang energinya ini juga gitu kan, insya Allah saat kalau untuk masalah sembuh atau tidak sembuhnya itu, karena yang saya lihat ini sifat energi alami, tinggal Wika bisa menanggulangi atau menyikapi, karena mungkin seiring waktu dan seiring perjalanannya dia harus mempelajari A, mempelajari B gitu kan. Tapi insya Allah itu sifatnya natural, insya Allah. Karena kalau di dalam kesembuhan itu, karena ini malah menambah terbuka. Nah di situ dia bisa mengembangkan dirinya, bisa mengendalikan. bisa mengendalikannya, iya. Karena kalau dibilang pernah harus dibawa ke sana yang saya bilang itu karena mungkin di dalam jiwanya belum siap, wadah belum siap. Tapi kekuatan energi dari sana sini, saya pernah kenapa sampai 5 yang masuk, ini keluar sampai dari jam 7 masuk sampai jam 2 malam baru beres. Di saat kita memberikan doa, kita memberikan support spirit. Tapi alhamdulillah selama itu walaupun Pas adan awal waktu itu hilangnya pas adan awal terakhir, nah sampai kita berdoa berzikir, lampu dimatiin, semua lampu dimatiin sampai pecah. mati sendiri, Mati sendiri pecah. Sampai pecah itu nggak lama. mau diusir. Sampai di saat kita di sofa berdoa, yang terbang di kamar. Nah memang kondisinya saat itu kenapa kita menyikapinya lebih sigap, karena larinya mau pembawaan si padam-padam yang negatifnya itu supaya celaka, karena pingin bawa, karena ini terpilih
sampai bilang saya mau membawa anak ini, saya mau membawa anak ini. Saya suka anak Iya, ini. saya suka anak ini. Tapi terkadang juga ada seorang sesepuh yang mungkin bawaannya dari orang tuanya, dia ngayomi kita mengarahkan itu. Karena mungkin selama ini alhamdulillah di sini bisa ketemu dengan jalannya Goseri Production. Alhamdulillah kita bisa memperkuat silaturahmi. Planning selanjutnya ini mau kolaborasi antara Goseri dan Kedepannya memang kita dan kasih kepada juga mungkin Pak Marte bisa menjelaskan kondisinya seperti apa. Insya Allah, jadi kita karena memang sudah mengetahui sepak terjangnya Liga, kebetulan memang kita ikut terlibat pada saat seperti itu. Jadi memang betul-betul real ya, yang namanya terbang kesurupan itu memang betul-betul real. Dan berbagai macam yang masuk itu real apa adanya. Maka setelah memang wadahnya sekarang terkendali, kita ketemu kembali dalam satu wadah Goseri, kita mencoba kolaborasi untuk eksplor di tempat-tempat tertentu. Dan kita anggap itu ada kisahnya, ada ceritanya, yang nanti akan diungkap juga sama kelebihan potensi dari hutan itu. Dan juga teman-teman tim lain. Jadi semua punya potensi masing-masing. Bahkan kita tergabung dalam satu tim explore, insya Allah yang akan menyenangkan ya pada pemirsa Goseri nanti. Kita real, jadi kita tidak ada istilahnya untuk setting-settingan. Rika dan Rika juga akan bercerita apa adanya yang dia tangkap, gitu ya, apa yang dia rasakan, sama juga dengan seperti itu. Iya, pertanyaan tadi pertanyaan pribadi ya. Saya mau tahu sama Teh Wika, kalau misalkan ada yang masuk itu terasa ada rasa diomongin. Kalau sekarang sih iya, jadi karena memang pengalaman sebelumnya, jadi sekarang kalau ada yang masuk itu pasti kerasa kayak panas, ke badan tuh udah nggak enak banget loh. Karena kalau saya masih bisa kendalikan, saya kendalikan, nggak sampai udah berontak. Tapi kalau ketika saya udah berontak, saya udah dia masuk ke saya, ya udah saya udah nggak ingat apa-apa gitu. Paling ingat ya setelahnya pasti badan itu sakit-sakit dulu semua. Dari pengalaman-pengalaman barusan banyak sekali pelajaran yang saya dapat. Terutama bahwa kita ini di dunia ini bukan hanya kita umat manusia yang ada, tapi ada juga makhluk lain yang mungkin tidak bisa terlihat oleh kasat mata kita sendiri. Nah, demikian dulu podcast dari Goseri. Mungkin nanti lanjut ini ya, lanjut explore di tempat langsung setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini, jangan kemana-mana pokoknya. Goseri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semua. Perkenalkan, kami kru dari spiritual memperkenalkan, insya Allah kami akan berkolaborasi dengan kembar grup yang mungkin mereka juga alhamdulillah dalam berkecimpung di dalam kespiritualan. Sudah satu indigo, yang satu yang mendompleng keindigoannya. Alhamdulillah yang satu Wika sama Wige. Kami dari Goseri Production dan TPSN memberikan atau akan berkreasi di dalam kepositifan. Mohon dukungannya dari rekan-rekan semua dari grup Bandung. Insya Allah akan memberikan tayangan-tayangan yang sifatnya karya positif. Nah, mungkin kami juga dibawa dari sesepuh TPSN, silakan Bang Tedimat untuk
Saudara-saudaraku, dalam satu wadah grup TKSM, kita Guseri Production akan memulai langkah awal untuk explore untuk wilayah Jawa Barat, dan mungkin kalau teman-teman grup ada tempat-tempat tertentu yang ingin explore, insya Allah kita bersama tim akan silaturahmi. Tujuan kita agar semua makhluk damai dan berbahagia. Insya Allah kita solid, dan saya mohon dukungan dari rekan-rekan grup untuk mensubscribe channel kita apa? Guseri Production. Ya. Barakallah, mungkin seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam rahayu buat semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goseri! Gas!